Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah review materi dari Dr. Sihabuddin MSI, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nugraha, peserta Perkerti November 2021 dari STIMIK Tasikmalaya. Pada kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah sebuah prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar baik dari mahasiswa ataupun siswa. Jadi berbagai prosedur yang dilakukan untuk sebuah upaya usaha belajar siswa ataupun mahasiswa. Selain itu, strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, kemudian mengatur dan merencanakan bahan ajar. Jadi yang pertama adalah prosedur pembelajaran, kemudian dari prosedur tersebut diantaranya ada kegiatan mengorganisasikan pengalaman belajar, dan kemudian kita harus mengatur dan merencanakan bahan ajar. Sehingga ketika kegiatan pembelajaran kita sudah memahami atau ada gambaran, misalnya pada pertemuan pertama kita akan membahas apa, pertemuan kedua membahas apa, sampai dengan UTS UAS di pertemuan terakhir. Strategi pembelajaran ini memiliki tujuan, yaitu sebuah proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan strategi pembelajaran atau menerapkan strategi pembelajaran, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Seringkali ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, jika tanpa strategi pembelajaran kita bingung akan menyampaikan materi apa, bagaimana cara menyampaikan, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan, proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan itu menjadi tidak efektif dan efisien. Penyampaiannya tidak efektif, penangkapan dari mahasiswanya tidak efektif, begitu pula dari segi sumber daya. Mau PowerPoint, video, ataupun media ajar yang lainnya, tidak bisa kita gunakan dengan seefisien mungkin. Karena itu tujuan pembelajarannya menjadi tidak tercapai. Nah, karena itu supaya tujuan pembelajarannya menjadi tercapai, kita harus mengimplementasikan strategi-strategi pembelajaran supaya efektif dan efisien. Lantas mengapa strategi pembelajaran ini penting? Nah, strategi pembelajaran ini penting karena pada kegiatan belajar mengajar, kita melibatkan sebuah sumber daya yang bukan benda mati, yaitu benda hidup, SDM, sumber daya manusia, yaitu diantaranya ada mahasiswa, ada dosen, melibatkan orang-orang yang berkompeten. Nah, manusia ini adalah makhluk yang sangat unik, memiliki karakteristik berbeda-beda. Karena itu memerlukan pengelolaan yang sangat khusus, sangat spesial, dan tidak bisa pengelolaannya disamaratakan dengan mohon maaf, objek-objek yang lain. Nah, karena itu pengelolaannya harus memerlukan strategi yang matang. Apa pentingnya SDM di instansi kampus ini? Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang benar, dengan penerapan strategi yang matang, maka SDM-SDM ini baik dari mahasiswanya ataupun dosennya akan menjadi berkualitas. SDM yang berkualitas ini akan menghasilkan pendidikan yang sangat berhasil, akan mencapai sebuah tahap keberhasilan pendidikan, di mana keberhasilan pendidikan ini secara tidak langsung akan ikut
meningkatkan kualitas sebuah bangsa. Bangsa kita, apabila kualitas sebuah bangsa sudah meningkat, maka bangsa tersebut akan dikatakan berhasil. Nah, inilah sebuah proses yang mesti dicapai di pendidikan kita. Ini masih belum optimal. Lantas bagaimana strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan di universitas? Nah, ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan di universitas. Yang pertama ada inquiry, kemudian ada expositoris, ada SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah, ada kooperatif, dan ada strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Lantas, bagaimana strateginya? Mari kita bahas satu persatu. Pada pembelajaran inquiry ini akan menitikberatkan proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Inquiring. Jadi, mahasiswa ini akan kita bimbing, kita giring sehingga bisa berpikir analitis dan kritis. Kita lemparkan sebuah pertanyaan, kemudian kita bimbing mahasiswanya untuk berdiskusi, untuk berpikir analitis dan kritis. Nah, sehingga nanti didapatkanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lempar. Kemudian yang kedua ada expositoris. Pada expositoris ini lebih menekankan proses pemberian pengetahuan secara lisan. Nah, atau kita lazimnya menyebut ceramah ya. Nah, ini adalah salah satu metode di mana dosen memberikan pengetahuan atau menyampaikan materi perkuliahannya secara lisan kepada mahasiswa. Strategi yang ketiga adalah SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada SPBM ini, dosen bisa memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi kita bisa membimbing mahasiswa untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah tentunya dengan pemecahan atau cara-cara yang ilmiah juga. Nah, kita berikan sebuah permasalahan ilmiah, misalnya bagaimana cara menghasilkan software yang memiliki efektivitas dalam memecahkan persoalannya itu 80%. Atau di dalam machine learning, bagaimana supaya machine learning ini bekerja optimal di angka 70-80%. Nah, itu mahasiswa kita bimbing supaya mengajukan teori-teori berbasis jurnal, berbasis penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian ada metode kooperatif. Nah, pada kooperatif ini kita membentuk kelompok kecil, mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita berikan sebuah persoalan, permasalahan, dan kelompok ini bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama atau memecahkan masalah yang diberikan oleh dosen. Kelompok-kelompok ini sangat heterogen ya, kita membentuknya tidak homogen. Jadi bisa dilatar belakangi oleh kemampuan akademis yang berbeda-beda, dari ras atau golongan atau agama yang berbeda-beda. Mengapa heterogen? Nah, supaya di sini ada transfer pengetahuan dari yang kemampuan akademisnya sudah bagus, ditransfer dengan metode tutor sebaya misalnya ke temannya yang akademisnya masih belum bagus. Nah, sehingga di dalam kelompok tersebut ada kerjasama. Misalnya ada mahasiswa A ini pintar di coding, ada B pintar di desain, ada C pintar di database. Nah, mahasiswa ini bisa berkolaborasi membentuk sebuah software yang sederhana. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan berpikir.
Ya, pada metode ini dosen harus membimbing mahasiswa dengan proses menemukan konsep sendiri dengan memaksimalkan bantuan sarana dan prasarana. Apa maksudnya? Jadi di sini misalnya ada sebuah permasalahan. Nah, dosen di sini tugasnya hanya guide saja atau memandu saja. Namun mahasiswanya kita arahkan, kita bekali dengan eh, sarana dan prasarana. Bisa di perpustakaan, kita berikan buku-buku sumber yang menjadi rujukannya, atau kita berikan software-software atau contoh-contoh jurnal untuk membantu mahasiswa tersebut menemukan konsepnya sendiri. Nah, jadi kita tidak memberikan gambaran misalnya algoritma adalah bla 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 bla, tapi kita arahkan mahasiswa supaya memahami algoritma itu dengan caranya sendiri. Nah, itulah kira-kira beberapa metode strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan di kampus, di universitas. Namun, strategi pembelajaran ini akan berhasil jika dosen mampu membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Mengapa? Sebagus apapun strategi pembelajaran, itu tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dari pihak keduanya. Dosen sebagai pihak pertama, mahasiswa sebagai pihak kedua. Ini dosen pihak pertama sudah habis-habisan menyusun strategi pembelajaran yang baik, namun tidak ada respon dari mahasiswanya. Nah, bagaimana supaya mahasiswanya merespon? Nah, supaya mahasiswa merespon, maka dosen harus membangkitkan motivasi belajar mahasiswanya. Apa itu sebenarnya motivasi belajar? Nah, motivasi belajar itu sebetulnya adalah dorongan di dalam diri seseorang. Dorongannya itu bisa jadi cita-cita kah, semangat, perhatian, kemauan, atau keinginan. Nah, 5 hal ini yang menjadi dorongan di dalam diri seorang manusia sehingga mendorongnya atau menjadi dasar dia mau untuk belajar. Nah, setelah dia belajar, karena dia memiliki motivasi yang kuat, maka dia bisa mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan dari pembelajaran tersebut. Motivasi belajar ini sangat penting karena motivasi adalah hal mendasar yang perlu ada dan harus ada. Karena adanya motivasi ini akan membuat hasil belajar lebih optimal. Maksudnya bagaimana? Orang yang tidak memiliki motivasi belajar, maka ketika dia membaca sebuah jurnal, membaca sebuah buku, mengerjakan tugas, proyek, dan lain-lain, dia akan setengah hati. Beda ceritanya dengan orang yang memiliki motivasi. Misalnya, motivasi mahasiswa ini adalah lulus tepat waktu, mendapat IPK yang bagus, menjadi lulusan terbaik, cum laude, dan sebaiknya. Maka ketika proses perkuliahan, proses mengerjakan tugas, dan lain-lain, dia akan mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Motivasi ini juga sebagai bahan bakar atau pendorong untuk mencapai tujuan. Dan tentunya motivasi adalah penentu arah. Penentu arah di dalam belajar. Motivasi setiap orang ini tentu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan motivasi dari setiap mahasiswa. Ada yang dia motivasinya karena ingin cum laude, ada yang dia motivasinya ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus ketika lulus nanti, ada yang ingin dia bisa membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, karena motivasi ini berbeda-beda, kemudian motivasi ini tidak timbul secara tiba-tiba, pasti ada hal yang mendasarinya. Entah mahasiswa itu sudah memiliki motivasi sebelum masuk kampus atau setelah masuk kampus belum ada motivasi sama sekali. Nah, karena itu dosen atau guru di sini sebagai instruktur harus pintar-pintar menumbuhkan motivasi. Nah, ini adalah beberapa cara
untuk menumbuhkan motivasi dari seseorang, terutama dari peserta didik ya, dari mahasiswa ataupun siswa. Cara yang pertama adalah pemberian angka atau skor ya, nilai di sini. Misalnya ketika mahasiswa tersebut selesai mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, kita memberikan angka, memberikan nilai yang sepadan dengan usahanya. Misalnya dia mengerjakan sebuah proyek software, kemudian kita berikan nilai A atau 190, nah itu bisa menjadi motivasi untuk dia lebih baik lagi. Atau memberikan hadiah misalnya. Sebagai contoh, mahasiswanya diberikan sebuah tugas, kemudian dosennya berkata, siapa saja yang bisa mengerjakan tugas ini dalam kurun waktu 10 menit akan diberikan hadiah. Hadiahnya bermacam-macam, bisa dalam bentuk uang tunai misalnya, beberapa ratus ribu, atau berbentuk barang, buku, ataupun bisa dalam bentuk software-software, atau ya hadiah apapun lah. Karena manusia itu pada dasarnya senang diberikan hadiah, apalagi kalau hadiahnya bermanfaat, berguna bagi kehidupan dia. Cara yang ketiga untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan kompetisi. Kita bisa sebagai dosen bisa membuat kompetisi kecil-kecilan. Misalnya membagi dua kubu mahasiswa, ada kubu A, kubu B, kemudian kita buat kompetisi. Siapa yang kelompok mana yang bisa menyelesaikan duluan, maka nilai A terjamin misalnya. Ada hadiahnya. Atau kita buat kelompok-kelompok kecil, kelompok mana yang bisa presentasi duluan atau membuat presentasi yang terbaik, itu akan diberikan nilai A misalnya, seperti itu. Yang ketiga adalah ego involvement. Ego involvement ini kita melibatkan ego mahasiswa. Atau contoh praktisnya itu bagaimana caranya kita menanamkan pada diri mahasiswa bahwa mahasiswa itu mampu untuk mengerjakan tugas. Ayo yuk, kamu mampu kok, saya yakin kamu mampu mengerjakan tugas ini. Kamu sudah pernah membuat software ABCDE, software ini pasti kamu juga bisa buat. Nah, dengan dorongan seperti itu, misalnya dipanas-panasi mahasiswanya, maka egonya akan tumbuh. Dia merasa saya harus dan saya bisa untuk mengerjakan tugas ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir memberikan pujian. Ini sebetulnya berkaitan, memberikan angka, hadiah, kompetisi, ego involvement, dan memberikan pujian ini termasuk kategori punishment and reward. Cuma di sini punishmentnya kita tidak gunakan, kita gunakannya reward semua. Memberikan pujian termasuk bagian dari reward. Bisa saja kita berikan pujian kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Wah, ini tugasmu bagus sekali. Misalnya kan kita membuat tugas, memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat sebuah infografis tentang software-software terbaru misalnya. Kemudian ketika pengumpulan tugas, ada mahasiswa yang mengerjakannya dengan maksimal, kita berikan pujian. Wah, ini infografismu bagus sekali, tugasmu bagus sekali, mendapatkan nilai yang maksimal, infografisnya juga informatif. Saya akan menggunakannya untuk bahan modul saya di semester depan. Wah, dia akan merasa bangga karena diberikan pujian dan tugasnya itu menjadi berarti. Nah, itulah cara-cara untuk menumbuhkan motivasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.